Merestui. Jadi walaupun belum ada kerjaan, sampai berapa? 2 tahun. Sampai 2 tahun dia masih belum ada kerjaan. Akhirnya anaknya lahir, yang tadi namanya, baru ikut tes PNS tahun 2021 ya. Itu diterima? Diterima 2020. 2020, tapi masuknya 2021. CPNS dulu. Nah, setelah itu kok berubah. Halo Besti, ketemu lagi dengan aku Wardah di Zona Perempuan. Belakangan ini ramai diperbincangkan kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan oknum aparatur sipil negara pada salah satu instansi pemerintah di kota Banjarmasin, di mana oknum ASN berinisial AS diduga berselingkuh dengan teman kerjanya sendiri berinisial NU. Bahkan AS ini nekat meninggalkan sang istri berinisial GFA dan buah hatinya yang masih kecil berusia 3 tahun. Lantas, ibunda dari GFA berinisial L geram dan mendesak agar instansi terkait memberikan sanksi kepada AS. Pada kesempatan ini, Zona Perempuan langsung mengundang Ibu EL dan kakak GFA. Kami sengaja menutupi identitas keduanya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Selamat datang kepada Ibu L. Selamat datang, Kak. Di Zona Perempuan, kita di sini berbincang tentang seputar perempuan, Bu. Nah, ini tentang skandal oknum ASN Banjarmasin, yang mana kakak sendiri sebagai salah satu korban ya perselingkuhan, yang menemani suami dari nol, sudah menjadi seorang ASN berselingkuh. Kalau boleh tahu nih Kak ya, kapan pertama kali mengenal saudara AS sendiri? Jadi pertama kali kenal tuh sama-sama kuliah di salah satu universitas di Malang, kebetulan satu kelas juga dan satu jurusan juga gitu. Kenalnya tuh dari awal 2011. Dari 2011. Iya. Oh, sudah lumayan lama. Ya, sudah lama. Setelah itu baru menikah. Iya, menikahnya tahun 2019. 2019. Iya. Nah, kalau ibu kan sebagai seorang orang tua melihat pilihan anaknya kan karena mengenal di awal waktu kuliah. Nah, ibu kesan pertama melihat sosok AS ini sendiri seperti apa, Bu? Iya, baik. Jadi pertama ibu melihat dia kelihatannya baik-baik aja, dan sebagai orang tua kita mendukung aja anak-anak, mendukung dan menggiring anak aja yang baik, mengarahkan dia yang baik. Terus lama-lama kan sudah sampai 6 tahun kalau nggak salah sudah lulus kuliah, dia masih bersama. Jadi ibu merasa ini mungkin inilah pilihan anak. Akhirnya setelah lulus, sama-sama lulus, dia di Banjarmasin, dia masih di Mojokerto sana. Nggak apa-apa kalau memang sudah sehati bersatu gitu. Jadi dia datang tuh dalam keadaan nggak punya kerjaan, masih kita mau menerima dia dengan harapan insya Allah kalau ada rezekinya pasti ada nanti, asal niat kita itu baik. Sama niat orang tua kan gitu, istilahnya itu kalau dalam agama itu sunnah Rasul lah, kita mengikuti. Nah, kalau kakak GFA sendiri kan sebelum menikah pastinya kan mengenal terlebih dahulu. Apa sih karakter yang meyakinkan kakak sendiri jadi memilih saudara ini menjadi sang suami? Pas dilihat kan orangnya kayak tegas kayak gitu, mampu menjadi pemimpin dalam keluarga gitu, mempunyai prinsip kayak gitu, imannya juga kuat pada saat itu. Waktu itu. Jadi Ibadahnya juga bagus, ya. Itu jadi merasa yakin gitu. Oh, ini akan membimbing ke jalan yang lebih benar, yang lebih baik, membina rumah tangga yang baik. Saya melihat dari situ ya. Gak ada yang melihat yang kayak gimana. Saya melihat sosoknya pertamanya seperti itu. Sangat mendukung lah untuk menjadi seorang suami. Walaupun dari awal ibu ya belum mempunyai apa-apa, tapi kita sama-sama keluarganya menerima gitu. Gak istilahnya tuh gak melihat strata tingkat sosial gitu. Ibu pun akhirnya merestui. Jadi walaupun belum ada kerjaan, sampai berapa? 2 tahun. Sampai 2 tahun dia masih belum ada kerjaan. Akhirnya anaknya lahir, yang tadi namanya, baru ikut tes PNS tahun 2021 ya. Itu diterima? Diterima 2020, tapi masuknya 2021. CPNS dulu. Nah, setelah itu
kok berubah setelah diterima PNS malah berubah, pulangnya malam terus. Jadi nggak ada perhatian sama istri yang lagi mengasuh anak, masih perlu ASI gitu, bayi kan. Akhirnya menikah dan sebelum jadi ASN nih sebagai seorang ibu rumah tangga, kakak, bagaimana rasanya nih pengalaman kakak juga dari nol? Kan belum bekerja mungkin dari awal kan menikah di sini mungkin langsung bekerja atau bagaimana? Jadi lulus kuliah kita kan sempat bangun usaha percetakan sablon. Ya awalnya dari Jawa, terus dipindah ke sini kayak gitu. Jadi pemasukan setelah menikah dari situ. Jadi istilahnya serabutan ya, kalau ada gitu. Bener-bener kakak nemani dari nol ya. Akhirnya Seperti itu. kalau boleh tahu ibu sendiri nih Bu, sebelum kan sesudah menikah seatap bersama ibu atau ada kontrakan? Oh tidak ada. Jadi dia waktu kawin tuh masih sama ibu. Jadi ikut mertua lah istilahnya. Sampai tercium perselingkuhan itu baru dia keluar dari rumah ibu, meninggalkan anak istri. Karena gitu kan setahun ya batasnya tuh sudah dia tuh bilang nggak ada rasa sama istrinya itu sudah nggak ada rasa. Jadi istrinya tuh diabaikan dalam artian apa? Secara emosional, batin. Sering keluar malam, pulangnya pasti jam 12 malam, pokoknya tengah malam lah. Jadi saya melihat ini, putri saya ini kasihan dia sendirian ngasuh anak, sedangkan anak ini perlu figur ayah juga sebetulnya. Nah, kalau kakak sendiri sempat melihat bagaimana gelagat seorang AS ini ketahuan berselingkuh tuh bagaimana mulanya? Jadi kan saya sempat kaget ya, kok signifikan sekali sifatnya itu berubah. Yang seperti saya kenal bukan seperti ini kayak gitu. Iya, bukan seperti itu. Dulunya emang sosok yang pribadi yang cuek, tapi yang tidak mengabaikan. Yang saya rasakan seperti itu. Kemudian sudah yang bekerja sebagai ASN ini, sangat signifikan sekali perubahannya. Terus selalu seperti mencari-cari celah untuk menyalahkan saya. Kalau cekcok yang keras enggak, yang ngomong yang sampai marah-marah bentak-bentak tuh nggak pernah, cuma selalu menyalahkan saya. Sekecil apapun ada dicari celahnya untuk menyalahkan, ini loh salahmu gitu, bukan salahku, seperti itu. Yang saya kenal tidak seperti itu. Terus selama setahun itu saya sabar. maklumi, saya sabar. Saya walaupun ini misalnya salah saya selalu perbaiki apa yang menjadi kesalahan saya. Ya seperti itu. Tapi saudara AS itu kayak merasa, kamu nggak bisa kayak gini. Tetap salahmu gitu. Tidak mau mengakui dan tidak mau menerima perbaikan dari saya. Nah, kapan dugaan perselingkuhan ini terendus dengan teman kerja sekantornya? Jadi ada beberapa orang yang melapor ke saya. Saya awalnya nggak percaya, masa sih kayak gitu. Ya, kayak gitu. Dari awal kayak gitu. Iya, berapa tahun? Iya. Saya mengenal sosok yang saya tidak mungkin kayak seperti itu. Masih belum percaya gitu. Akhirnya satu fakta-fakta. Kemudian bukti itu berdatangan lagi. Akhirnya saya percaya, dia memang berselingkuh. Cerita-cerita teman sekantor, orang-orang sekantor. Jadi sepertinya tuh seperti rahasia umum udah di sana. Tahu, sebenarnya mereka itu tahu udah lama, tapi untuk memberitahukan ke istrinya itu kasihan atau takut mencampuri urusan rumah tangga. Dan kita punya feeling akhirnya lama-lama kan, ini nggak benar ini, anak ini nggak ada rasa sampai 1 tahun sama istri itu nggak mungkin. Pasti ada apa-apa di luar sana karena dia pulang jauh malam terus kan. Seandainya si perempuan ini misalnya jauh, bukan ASN juga, bukan satu kantor, bisa aja dia, saya nggak tahu dia itu punya istri, punya anak. Ini kan rekan sekantor, kenapa dia juga berbuat seperti itu? Jadi maksud ibu sanksinya itu dua-duanya, si AS dan MU ini, karena dia sama-sama sadar. Benarkah saudara AS ini sering meminjam mobil mewah milik keluarga untuk jalan-jalan, bahkan jalan-jalan ini bersama rekan kerjanya? Betul, menurut laporan si AS ini pernah pinjam mobil kakaknya. Kalau mobil saya tuh pasti juga sering dibawa karena dia sering pinjam. Alasannya ya mungkin urusan ini itu. Kalau ASN punya mobil dinas, kenapa dia pakai mobil pribadi? Itu. Jadi ada kemungkinan itu mungkin ngajak si
perempuan itu jalan-jalan. Karena ini sudah 1 tahun ya jadi rahasia umum, memang sudah sering ada yang lihat dia ke acara pribadi, misalnya mantenan berdua. Mantenan itu aja dia ngajak si selingkuhannya ini, bukan ngajak istri sahnya. Saya nggak pernah diajak dalam suatu acara kantor misalkan ya gitu ya. Nikahan itu. Walaupun saya pengen ikut, dia bilang nggak ada yang bawa pasangan katanya gitu. Ternyata ketahuan bagaimana? Dia malah berdua. Ada fotonya. Iya, ada. Terus sudah menemani dari nol, terus sudah masuk bekerja di anggota ASN. Dengan banyak kebohongan-kebohongan yang terjadi. Jadi sudah awal aja dia sudah berbohong gitu. Bagaimana nanti selanjutnya yang akan datang itu kan pasti ditutupi dengan kebohongan-kebohongan. Apakah saudara AS ini masih menafkahi keluarga kakak? Kalau menafkahi anak ya Masih menafkahi anak sebatas wajarnya ya? masih sebatas wajarnya. Apakah kakak ini belum menggugat atau sudah menggugat cerai AS ke pengadilan agama? Kemarin itu sudah, cuma ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi, jadi nanti rencananya mau Menggugat juga, tapi ini belum. Kemudian karena dia ASN kan, kita pengennya sanksi berat untuk mereka berdua. Jadi sanksi itu bisa nanti jadi referensi untuk ke pengadilan agama juga, menggugat cerai gitu. Sanksi dari ASN ini kan karena dia ASN kan pasti ada sanksinya kan. Nah, menurut itu kan melanggar undang-undang disiplin pegawai dia itu. Jadi nanti kalau ada penjatuhan hukuman buat ASN ini, bisa referensinya penjatuhan itu kita ajukan ke pengadilan sebagai pelengkap menggugat cerai. Sejauh ini ya sudah ada langkah hukum apa dari ibu dan kakak yang diambil terkait kasus perselingkuhan anggota ASN ini? Langkah hukumnya kita pertama melaporkan ke inspektorat karena dia ASN. Nah, laporan kita berharap bahwa ASN ini si MU dan si MU dan si AS ini ditindak tegas sesuai peraturan yang berlaku. Dan juga perselingkuhan ini kan apalagi ASN kan jadi bekerjanya gimana, sedangkan dia sebagai ASN itu sebetulnya sebagai panutan masyarakat, punya integritas, moral itu seharusnya di atas segala-galanya. Jadi contoh, tapi justru dia paling bobrok moralnya. Itu nggak bisa dibenarkan. Harapan ibu agar selesai kasus ini juga diberikan saksi yang tegas. Betul, saksi yang tegas itu. Kakak, apa nih harapan kakak terkait kasus perselingkuhan ini, khususnya untuk saudara AS? Saya harap ya semoga diberi hukuman setimpal ya atas perbuatannya. Kan ASN punya undang-undang kepegawaian tersendiri kan, semoga undang-undang itu diterapkan seadil-adilnya kepada saudara AS dan saudari MU yang dilakukannya. Apa perasaan yang kakak ingin sekali curahkan kepada saudara AS yang mana kakak dibohongi, disakiti? Bagaimana perasaan kakak dan apa yang ingin kakak sampaikan kepada saudara AS? Kalau dibilang perasaan gak munafik ya, pasti sedih kayak gitu, sedih, kecewa kayak gitu, seperti itu. Harapannya sih apa yang kamu lakukan sekarang pasti akan Berdampak. Ibaratnya Menuai. Hukum tabur tuai seperti itu. Apa yang kamu tanam sekarang nanti akan kamu memetik hasilnya ke depannya seperti itu juga. Gitu. Dapat balasan yang setimpal. Yang setimpal. Apa harapan kakak juga kepada saudara AS terkait ini ada anak yang jadi salah satu korban karena merasakan kehilangan sosok figur ayah? Kalau menurut saya semoga AS bisa menafkahi anaknya itu aja, karena dia secara batin atau emosional gak deket juga sama bapaknya. Jadi kalau kehilangan figur ayah tuh gak 100%. Sudah dari awal sudah kehilangan figur ayah dari kecil, karena dia dari kecil memang ditinggal terus pulang malam terus kan. Harapannya tetap menafkahi dan tanggung jawabnya lah. Jadi harapan ibu untuk anak, walaupun ibu itu sakit geram, tapi ibu berharap dia bisa maju kuat dan mengasuh anak sebagai single parent sendiri. Mudah-mudahan bisa bangkit gitu. Dan ibu berharap perselingkuhan ini jangan menjamur lah di pemerintahan.
Jadi harap ditindak tegas perbuatan ini. Ini bukan tindakan kejahatan ringan, ini berat ini. Karena psikologis anak saya juga terganggu, juga tumbuh kembangnya cucu saya, anaknya ini. Kehilangan figur ayah dari kecil. Jadi itu benar-benar kejahatan luar biasa bagi saya. Demikian. Sebagai seorang ibu yang sudah mengasuh anak, ya Bu ya, yang sudah meyakinkan bahwa sosok AS ini sebagai seorang suami ternyata mengkhianati kepercayaan keluarga ibu. Bilang nggak ada rasa itu aja sudah rasanya itu terlalu mudah. Dia mengkhianati perkawinan, lembaga perkawinan gitu. Jadi sebagai apa, istilahnya permainan aja perkawinan itu. Itu bahaya kalau sikap-sikap seperti itu dibiarkan, apalagi sebagai ASN. Untuk kakak GFA, apa nih pesan kakak untuk wanita di luar sana sebelum menjalin hubungan rumah tangga? Sekarang apa ya, untuk menjadi pasangan itu emang benar kata orang dulu, dilihat bebet, bobot, nekesnya, seperti itu. Terkadang misalnya menurut kita udah baik gitu, tapi kita tidak aware ke depannya kayak gitu. Jadi kalau pengen cari pasangan itu lihat bibit, bebet, dan bobotnya seperti itu. Untuk yang belum menikah. Untuk yang belum menikah. Ya. Jadi jangan lihat luarnya aja terlihat baik, belum tentu. Nah, belum tentu. Jadi harus kita lihat lagi latar belakangnya, bagaimana begitu ya. Latar belakangnya. Keluarganya kayak seperti itu. Setelah kakak ini ketahuan juga sama orang tua dari saudara AS terkait kasus perselingkuhan ini, kalau boleh tahu? Orang tuanya saya belum tahu. Sebenarnya adiknya ada mengetahui, cuma tidak dikasih tahu ke orang tuanya kayak gitu. Sebenarnya adiknya udah mengetahui seperti yang saya tahu gitu, tapi tidak diberitahu ke orang tuanya yang di sana. Mungkin adiknya juga mau kakaknya menyelesaikan masalah ini setuntas-tuntasnya dulu, biar orang tua tidak ikut ngambil keputusan mungkin. Ya, seperti itu. Jadi benar-benar dari bawah diangkat ke atas, tapi ternyata setelah naik sedikit kita diinjaknya gitu. Sepertinya gitu. Terima kasih kepada Ibu El dan juga kakak GFA yang sudah berani memberikan dan bercerita tentang salah satu oknum ASN. Terima kasih juga untuk pengalamannya, dan kami sebagai seorang perempuan, khususnya zona perempuan di sini, kita dapat mendapatkan hikmah yang begitu besar, dan semoga kasus ini dapat terselesaikan secepat-cepatnya dan diberikan sanksi seadil-adilnya. Terima kasih banyak kepada teman-teman zona perempuan. Demikian apa yang kita ceritakan hari ini. Semoga dapat menginspirasi perempuan-perempuan di luar sana.